Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Pagi itu, matahari baru saja merangkak di atas atap rumah-rumah tua di kawasan Medan Kota. Suara kendaraan mulai memenuhi jalanan, bercampur dengan aroma kopi dari warung kecil di sudut persimpangan. Di antara hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah bangunan besar dengan menara menjulang, Gereja Besar Medan, tempat yang menjadi pusat perhatian setiap minggu pagi. Dan di dalamnya, nama seorang pria telah menjadi legenda, Pastor Samuel Maruli. Samuel bukan pendeta biasa. Ia adalah figur yang begitu disegani dan dibicarakan orang. Setiap kali ia berdiri di mimbar, ribuan mata akan tertuju padanya, menunggu kata-kata yang selalu ia sampaikan dengan suara lantang dan penuh semangat. Ia memiliki gaya pidato yang berbeda dari pendeta lain. Keras, menggelegar, seolah setiap kalimat membawa nyala api yang membakar semangat jemaatnya. Bahkan sebelum ia membuka mulut, suasana gereja sudah dipenuhi rasa antusias yang tak bisa disembunyikan. Pagi itu, seperti biasa, Samuel bangun sebelum azan subuh berkumandang dari masjid-masjid sekitar. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya perlahan, lalu berdiri menuju jendela. Dari sana ia bisa melihat langit Medan yang tampak berwarna keemasan. Rumahnya sederhana, tidak terlalu mewah, namun tertata rapi, khas seorang pemimpin gereja yang disiplin. Di sudut ruang terdapat sebuah rak besar berisi Alkitab dalam berbagai versi, buku teologi, kumpulan pidato tokoh-tokoh gereja dunia, dan catatan-catatan khutbahnya yang sudah ia susun sejak muda. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika rapi oleh pembantunya, memasang dasi, lalu merapikan rambutnya dengan gerakan tenang yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Di depan cermin, ia menatap dirinya lama, seolah memastikan bahwa hari ini ia akan kembali menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang terlihat ramah, namun menyimpan ambisi yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Perjalanan menuju gereja selalu menjadi momen yang ia nikmati. Jalanan Medan yang padat, tawa para pedagang di pasar petisah, aroma roti yang baru keluar dari oven di toko-toko kecil, semua itu menjadi bagian dari ritme hidupnya. Ia menyapa beberapa jemaat yang kebetulan melihatnya di jalan, mereka membalas dengan hormat, bahkan ada yang merasa beruntung bisa sekedar bertegur sapa dengannya. Setibanya di gereja, suasana sudah ramai. Para petugas kebaktian, tim paduan suara, dan para pemusik telah mempersiapkan semuanya dengan disiplin. Orang-orang berbondong-bondong masuk ke aula utama yang luas, dengan bangku panjang berbaris rapi dan lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit. Gereja itu bukan hanya sekedar tempat beribadah, tetapi simbol keagungan di mata masyarakat sekitar. Begitu Samuel memasuki ruangan, suasana berubah. Banyak yang berdiri dan memberi salam hormat. Ada yang tersenyum, ada yang terharu, dan beberapa bahkan menahan nafas karena merasa bangga melihat pemimpin rohaninya melangkah gagah menuju mimbar. Samuel menikmati sambutan itu, meski tidak pernah menunjukkannya secara terang-terangan. Ia membalas dengan anggukan kecil, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa hari-hari seperti inilah yang membuatnya merasa hidup. Ketika musik pengantar berhenti dan jemaat mulai tenang, Samuel berdiri tegak di mimbar. Ia menghela nafas dalam, merasakan udara gereja yang sejuk menyentuh kulitnya. Lalu dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, ia membuka kebaktian dengan doa dan seruan semangat. Jemaat mengikuti setiap kalimatnya dengan mata berbinar. Khutbah dimulai. Gaya bicara Samuel yang khas kembali muncul, penuh emosi, tangan bergerak menguatkan setiap kata, intonasi yang naik turun dan tatapan yang menembus barisan jemaat paling belakang. Ada kekuatan dalam suaranya, kekuatan yang membuat orang merasa tersentuh, digerakkan, bahkan diubah. Tidak sedikit jemaat yang mengaku bahwa mereka merasa lebih bersemangat menjalani hidup setelah mendengar khutbah Samuel. Namun di balik wibawa itu, Samuel menyimpan sisi lain dari dirinya. Ia adalah orang yang ambisius. Ia ingin dikenal, ingin diingat, ingin menjadi figur yang mempengaruhi banyak orang. Ia menyukai sorotan, meskipun ia tidak pernah mengatakannya. Kadang setelah ibadah selesai, ia berdiri di ruangan kecil di belakang gereja, menghela nafas panjang sambil memejamkan mata,
setengah bangga, setengah lelah karena citra yang harus terus ia jaga. Hidup Samuel tampak sempurna. Ia dihormati jemaat, disegani para pemimpin rohani lain, dan dianggap sebagai ikon kekuatan spiritual di Medan. Setiap kegiatan gereja selalu sibuk karena ia ingin semuanya berjalan sempurna. Ia mengawasi paduan suara, memeriksa tata suara, bahkan memastikan kebersihan gereja tetap terjaga. Ia ingin gereja itu menjadi tempat yang memancarkan kebesaran. Di luar gereja, Samuel juga dikenal masyarakat. Ia sering menghadiri acara sosial, pertemuan antar agama, dan menjadi tamu kehormatan dalam berbagai forum komunitas. Banyak orang mengaguminya karena kemampuan berbicara dan ketegasannya. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik segala pujian itu, Samuel menyimpan beban emosional yang terus ia tekan. Beban yang tumbuh seiring besarnya nama yang ia bangun. Medan sendiri adalah kota penuh dinamika. Jalan-jalan dipenuhi keberagaman budaya, agama, dan tradisi. Orang-orang hidup berdampingan dalam perbedaan yang nyata. Samuel tumbuh dalam lingkungan itu, namun ia selalu berdiri di posisi yang kuat dalam keyakinannya. Ia melihat keberagaman sebagai tantangan sekaligus panggung yang menuntutnya semakin keras berjuang mempertahankan pengaruhnya. Setiap malam, setelah segala kesibukan selesai, ia kembali ke rumahnya yang sunyi. Ia duduk di ruang kerja, membuka catatan khutbah yang sudah ia susun jauh hari. Di ruangan kecil itu ia bisa bernafas lega tanpa perlu berpura-pura. Hanya di tempat itulah ia bisa menjadi Samuel yang biasa, bukan pendeta besar, bukan pemimpin rohani yang diagumi, hanya seorang pria yang duduk menatap lembar-lembar kertas dan bertanya-tanya, apakah semua yang ia lakukan memang berasal dari ketulusan, atau hanya ambisi yang tumbuh tanpa ia sadari. Malam semakin larut ketika Samuel menutup buku-bukunya dan mematikan lampu. Ia berjalan menuju kamar, namun pikirannya masih dipenuhi bayangan gereja, jemaat, dan suara sorak-sorai dari mereka yang mengaguminya. Dalam hati ia bertanya, apakah hidup seperti ini akan berlangsung selamanya? Ia tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Perjalanan yang akan mengguncangkan seluruh dunia yang telah ia bangun selama 20-an tahun. Hari itu berakhir dengan tenang, tanpa tanda-tanda konflik. Tidak ada badai, tidak ada kegelisahan. Hanya kehidupan seorang pendeta besar yang tampaknya kokoh dan tak tergoyahkan. Namun di balik ketenangan itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang sama sekali tak ia bayangkan. Dan pada pagi berikutnya, ketika Samuel membuka pintu rumahnya untuk menyambut udara segar, sebuah kegelisahan baru mulai merayapi hidupnya. Perlahan, namun pasti. Namun rasa penasaran itu tidak hilang begitu saja. Ia justru tumbuh diam-diam, mengiringi langkah-langkah Samuel dari pagi hingga malam. Rasa itu bagaikan bisikan halus yang tak pernah benar-benar pergi. Muncul di sela kesibukannya memimpin ibadah, meninjau kegiatan gereja, atau bahkan ketika ia menyantap makan malam di rumah yang sunyi. Setelah berhari-hari bergulat dengan kecemasan dan kekecewaan di dalam dirinya, Samuel mulai merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia telusuri, meski ia sendiri tidak mengerti mengapa dorongan itu begitu sulit diabaikan. Awalnya ia menepis dorongan itu setiap kali muncul. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa ia adalah seorang pendeta terkemuka, simbol moral dan keyakinan Kristen di kota Medan. Ia meyakinkan dirinya bahwa perhatiannya terhadap Islam hanya karena isu pindah agama di jemaatnya, bukan karena keingintahuan pribadi. Namun semakin ia berusaha menolak, semakin kuat rasa ingin tahunya menguasai pikirannya. Ada sesuatu dalam rumor-rumor itu yang membuatnya gelisah, bukan hanya sebagai pemimpin gereja, tetapi sebagai manusia yang menyimpan ambisi lebih dalam daripada yang berani ia akui. Pada suatu sore yang mendung, saat langit Medan berubah kelabu dan aroma hujan menguar di udara, Samuel mengambil keputusan yang bahkan membuat dirinya terkejut. Ia keluar dari rumah, mengenakan pakaian sederhana, dan berkendara sendirian ke sebuah toko buku besar yang berada cukup jauh dari area gerejanya. Toko itu dikenal menyediakan bermacam-macam literatur, termasuk buku-buku agama dari berbagai sudut pandang. Ia memilih tempat itu karena ia tahu tidak ada jemaat yang akan melihatnya di sana. Ia berhenti beberapa meter dari pintu toko, duduk sejenak di dalam mobil sambil menatap bangunan tersebut, merasakan jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Seolah keputusan yang akan ia ambil bisa mengubah segalanya. Ini hanya riset, gumamnya pada diri sendiri, untuk pekerjaan gereja, tidak lebih. Ia mengulang kalimat itu beberapa kali hingga merasa cukup yakin untuk turun dari mobil. Begitu memasuki toko, ia langsung menuju area yang paling sepi, menundukkan kepala agar tidak mudah dikenali. Di antara rak-rak tinggi yang penuh buku,
ia menemukan bagian yang ia cari, bagian agama, dengan subkategori Islam yang tersusun rapi. Tangannya sempat gemetar ketika ia meraih sebuah buku berjudul Sejarah Peradaban Islam, lalu mengambil buku lain mengenai konsep tauhid dan beberapa buku tafsir populer. Ia melakukannya dengan cepat, seakan takut tertangkap melakukan sesuatu yang terlarang. Ketika hendak membayar, ia sempat gugup melihat kasir menatap buku-buku itu, tapi kasir hanya tersenyum ramah, tanpa kecurigaan. Samuel pun lega. Ia memasukkan buku-buku itu dalam tas kerja dan kembali ke rumah, memastikan tak seorang pun memperhatikannya. Sepanjang perjalanan pulang, hujan mulai turun perlahan, menambah kesan bahwa ia sedang membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki, sebuah rahasia yang bahkan ia sendiri belum sanggup definisikan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan tas itu di atas meja kerjanya dan mengunci pintu ruang baca. Ia duduk di kursi kulit yang sering ia gunakan untuk menulis khutbah, lalu menarik napas panjang sebelum membuka buku pertama. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar tik-tik hujan menimpa jendela. Cahaya lampu meja membuat suasana terasa semakin intim, seolah ia akan memulai sesuatu yang benar-benar penting. Samuel membuka halaman pertama dengan tujuan yang sangat jelas, mencari kelemahan. Ia ingin membuktikan bahwa ajaran yang sedang membuat banyak orang Medan tertarik itu sesungguhnya rapuh, penuh kontradiksi, dan mudah untuk dipatahkan. Ia merasa itu akan mengembalikan kepercayaan dirinya yang sempat goyah beberapa minggu terakhir. Tetapi hal pertama yang ia rasakan justru bukan kemarahan, bukan pula kepuasan. Yang muncul adalah rasa heran. Sebab apa yang ia baca tidak sesuai dengan bayangan buruk yang selama ini ia simpan di kepalanya. Penjelasan mengenai struktur kepercayaan Islam terasa runtut, teratur, dan logis, jauh dari gambaran karikatural yang sering ia sampaikan dalam pidatonya. Ia menelan ludah, agak tidak nyaman dengan fakta itu. Namun alih-alih berhenti, rasa heran itu justru membawanya semakin dalam. Ia membaca tentang tauhid, konsep ketuhanan yang tegas, sederhana, namun kuat. Ia membaca tentang bagaimana umat Islam memahami peran nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Ia membaca sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan sesuatu yang sulit ia pahami, semacam kekaguman samar yang berusaha ia tolak, tetapi justru semakin menegas. Beberapa kali ia menutup buku itu, menggelengkan kepala, mencoba mengembalikan pikirannya ke posisi semula. Namun setiap kali ia menutupnya, keinginan untuk membuka kembali muncul lebih kuat. Seakan ada magnet yang menariknya masuk ke dunia yang selama ini ia abaikan. Dunia yang ia pikir sudah ia mengerti, padahal ternyata ia hanya melihat dari pinggiran, dipenuhi prasangka. Malam itu berlangsung jauh lebih panjang daripada biasanya. Samuel tidak menyadari waktu berjalan, hingga ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Matanya lelah, tetapi pikirannya terasa lebih hidup daripada biasanya. Ia bersandar di kursinya, menatap tumpukan buku-buku yang kini terbuka di depannya. Ada perasaan yang sulit ia definisikan, campuran antara rasa takut, takjub, dan keinginan untuk memahami lebih jauh. Ia menutup mata beberapa detik, membiarkan kesunyian menelan kegelisahan yang bergerak di dalam dirinya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan malam itu bukan sekedar membaca. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah, perlahan namun pasti. Sebuah pintu kecil telah terbuka, meski ia masih berdiri ragu di ambang batasnya. Dan ia sadar, meski dengan enggan, bahwa setelah malam itu, tidak akan mudah baginya untuk kembali menjadi Samuel yang sebelumnya, pendeta yang merasa tahu segalanya. Ia menatap kembali halaman buku yang terakhir ia baca, kemudian menutupnya dengan perlahan. Ada perasaan aneh, seperti awal dari sebuah perjalanan yang tidak ia rencanakan, namun juga tidak bisa ia hentikan. Di kedalaman pikirannya, ia merasakan bahwa rasa penasaran kecil ini mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah perubahan yang belum ia pahami, namun mulai ia rasakan, bagaikan gelombang halus yang mendekat, pelan, tetapi tak terelakkan. Perasaan aneh yang menyelimuti dirinya setelah menutup buku-buku itu malam sebelumnya, tidak hilang begitu ia bangun keesokan harinya. Perasaan itu justru mengikuti setiap langkahnya, seolah sebuah bayangan yang enggan melepaskan diri. Dan perasaan itulah yang membuat Samuel, tanpa sepenuhnya ia sadari, kembali duduk di ruang baca pada malam berikutnya dengan lampu meja menyala lembut, membawa suasana sunyi yang sama seperti malam sebelumnya. Hanya saja, malam ini, ia tidak lagi mengambil buku tentang sejarah atau peradaban.
Ia mengambil sesuatu yang jauh lebih berat, lebih sakral, dan lebih asing baginya, sebuah terjemahan Al-Quran yang ia beli namun sempat ia abaikan. Ia memegang buku itu seperti memegang sesuatu yang rapuh, atau mungkin sesuatu yang berbahaya. Jari-jarinya sedikit gemetar ketika membuka halaman pertama. Ruangan terasa lebih sunyi daripada biasanya, seolah bahkan udara pun menahan nafas. Ia tahu bahwa langkah ini jauh lebih serius daripada sekedar membaca literatur lain. Ini bukan hanya wacana, bukan lagi pembahasan akademis. Ini adalah menyentuh inti dari keyakinan yang selama ini secara terang-terangan ia kritik. Ini hanya untuk memahami, bisiknya pelan, mencoba meyakinkan dirinya. Aku harus tahu apa yang orang-orang baca sampai mereka rela meninggalkan imannya. Namun hatinya tahu bahwa alasan itu hanya sebagian kecil kebenaran. Ada hal lain yang mendorongnya. Ada rasa ingin tahu yang semakin tidak bisa ia kendalikan. Rasa yang pada malam ini telah berubah menjadi kebutuhan untuk mengerti secara langsung, bukan dari cerita orang lain. Ketika ia mulai membaca, ia berharap akan menemukan sesuatu yang membuatnya berkata, "Ini tidak masuk akal." Ia berharap menemukan kesalahan yang jelas, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk memperkuat posisinya sebagai pendeta. Tetapi hal pertama yang menyambutnya justru bukan rasa ragu, melainkan ketenangan. Bahasanya sederhana namun kuat. Irama ayat-ayatnya meski dalam terjemahan tetap terasa berbeda, membawa sensasi yang sulit ia jelaskan. Ia membaca ayat demi ayat dengan lambat, membiarkan maknanya meresap selahan ke dalam pikirannya. Ruangan itu tetap sepi, tetapi ia merasakan seakan di antara keheningan itu ada sesuatu yang berbicara langsung ke hatinya, melampaui kata-kata. Samuel tetap mencoba rasional. Ia berhenti beberapa kali untuk mencatat hal-hal yang ia anggap bertentangan dengan keyakinannya. Tetapi setiap kali ia mencoba membangun argumen, ayat berikutnya seperti menghentikannya. Bukan dengan konfrontasi, tetapi dengan ketenangan yang aneh. Ketenangan yang membuat pikirannya kembali bening. Ketenangan itu justru membuatnya muak pada dirinya sendiri, karena ia merasa seharusnya menolak semua ini. Ia pendeta, bukan pencari jalan baru. Ia simbol, bukan pencari makna. Tetapi malam terus berjalan dan ayat-ayat itu terus menetes ke dalam dirinya. Kadang ia berhenti hanya untuk menarik napas panjang, menatap kosong ke arah jendela yang gelap. Hujan tidak turun seperti malam sebelumnya, namun suara serangga malam di luar rumah justru membuat suasana semakin sunyi. Sunyi yang membuatnya lebih mudah mendengar suaranya sendiri, suara yang berisi konflik batin yang semakin membesar. Di satu sisi, ia merasa dikhianati oleh dirinya sendiri. Ia merasa bersalah membaca kitab agama lain dengan begitu serius, sesuatu yang bahkan ia larang dilakukan oleh jemaatnya. Ada rasa takut bahwa ia sedang membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Takut bahwa apa yang ia pelajari malam-malam ini bisa mengguncangkan fondasi yang ia bangun selama 20 tahun. Namun di sisi lain, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa ia tolak. Ketenangan yang tidak pernah ia dapat dari membaca kitab atau teologi Kristen. Atau mungkin ketenangan itu sudah lama tidak ia rasakan. Ia tak mau mengakuinya, tetapi ia merasakan sesuatu setiap kali membaca ayat yang menyinggung ketauhidan, tentang keesaan Tuhan, tentang kehidupan manusia yang sementara, tentang tanggung jawab pribadi di hadapan Sang Pencipta. Semakin ia membaca, semakin ia merasa seolah-olah ayat-ayat itu sedang berbicara langsung kepadanya, bukan tentang pindah agama, bukan tentang meninggalkan apapun, tapi tentang merenungkan kembali apa arti kebenaran. Ia merasakan dorongan untuk memahami, bukan untuk menyerang. Dan inilah yang membuatnya semakin takut. Beberapa kali ia menutup terjemahan itu dengan kasar, bangkit dari kursi, berjalan mundar-mandir seperti orang yang sedang tersambar gelisah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan hanyalah kelelahan, bahwa semua ini hanyalah efek dari kejenuhan, bukan sesuatu yang lebih dalam. Tetapi setiap kali ia kembali duduk dan membuka halaman baru, rasa itu datang lagi, halus, tenang, namun kuat. Ada satu momen yang membuatnya benar-benar terdiam lama. Ia membaca ayat tentang bagaimana manusia seringkali tidak menyadari kesombongan dirinya sendiri, tentang bagaimana manusia membela sesuatu, bukan karena kebenaran, tetapi karena takut kehilangan identitas. Ayat itu terasa seperti menampar sisi terdalam dirinya. Ia menutup buku itu perlahan, menunduk, merasakan dadanya sesak.
Karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa selama ini ia mungkin tidak sedang membela imannya. Ia sedang membela egonya. Ia tertegun lama, hanya ditemani suara detik jam yang terasa semakin pelan. Malam semakin larut, tetapi ia tidak merasa mengantuk. Justru pikirannya semakin terjaga, seperti ada pintu yang terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Pada malam-malam berikutnya, rutinitas ini berulang. Setelah seluruh kegiatan gereja selesai dan rumah menjadi senyap, ia mengurung diri di ruang baca, membuka terjemahan Al-Quran, dan memasuki dunia sunyi yang sama. Dunia tempat ia membaca ayat-ayat yang asing namun menenangkan. Dan setiap malam, pertarungan batin itu semakin intens. Ada versi Samuel yang ingin menutup semua buku itu dan kembali menjadi pendeta yang tegas, lantang, dan penuh keyakinan. Tetapi ada versi lain, versi yang semakin hari semakin kuat, yang ingin terus membaca, terus memahami, terus mengejar ketenangan yang ia temukan ketika memandang ayat-ayat itu. Ia mulai tidur semakin larut, ia mulai lebih sering termenung sendirian, bahkan di tengah kegiatan gereja. Jemaat melihatnya sebagai pendeta yang semakin bijak, tetapi ia tahu bahwa di balik wajah tenang itu ada badai sunyi yang tidak seorang pun ketahui. Dan diam-diam ia sadar bahwa ia sedang berjalan di batas yang sangat tipis. Batas antara keyakinan yang ia pegang selama puluhan tahun dan sesuatu yang baru, samar tetapi sangat menggugah. Namun apapun yang ia rasakan, satu hal pasti, ia sudah tidak bisa pura-pura tidak peduli lagi. Malam-malam sunyi itu telah membuka jalan yang tidak mungkin ia tutup kembali. Dan diam-diam ia sadar bahwa ia sedang berjalan di batas yang sangat tipis. Dan batas tipis itulah yang terus membawanya pulang ke meja kayu kecil tempat ia membaca setiap malam. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat pula cahaya halus yang ia rasakan. Cahaya yang perlahan menyinari sudut-sudut dirinya yang selama ini ia biarkan gelap. Ketenangan yang ia rasakan bukan sekedar ketenangan emosional. Ia mulai menyadari bahwa ada ruang dalam dirinya yang sebelumnya kosong, dan kini ruang itu terisi dengan sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Malam-malamnya berubah menjadi perjalanan batin. Jika sebelumnya ia membaca dengan tujuan mencari celah, kini ia membaca dengan cara yang berbeda, lebih lambat, lebih dalam, lebih jujur. Setiap ayat terasa seperti kaca bening yang membuatnya melihat bayangannya sendiri dengan lebih jelas. Dan semakin ia melihat, semakin ia sadar bahwa dirinya selama ini bukanlah sosok yang setegas, setangguh, dan seteguh yang dilihat jemaatnya. Rasa tenang itu datang seperti air hujan yang merembes perlahan ke tanah yang retak. Semakin ia menyerapnya, semakin ia melihat retakan-retakan lama yang selama ini ia tutupi dengan suara yang keras dan pidato membara. Di antara ayat-ayat itu, tiba-tiba saja ingatan masa mudanya muncul ke permukaan. Ingatan yang sudah lama ia tekan dalam-dalam, karena setiap kali muncul ia hanya merasakan pedih. Ia ingat bagaimana ia tumbuh dalam keluarga yang keras, bagaimana ayahnya menuntut kesempurnaan darinya hanya karena ia adalah anak sulung lelaki. Ia ingat bagaimana ibunya selalu mencoba mencintai, tetapi cintanya sering tertutup oleh ketakutan akan marah ayahnya. Ia ingat malam ketika ia memutuskan menjadi pendeta, bukan sepenuhnya karena panggilan hati, tetapi karena ia ingin membuktikan sesuatu. Ia ingin dihormati, ia ingin merasa berarti. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu menjadi seseorang yang kuat. Tetapi ternyata pilihan itu tidak membawa kedamaian. Pilihan itu justru memaksanya membangun dinding tinggi yang harus ia jaga setiap hari. Dinding yang berupa suara keras, pidato lantang, sikap tegas yang hampir tidak memberi ruang bagi kelembutan. Ia terbiasa menyembunyikan keraguan, kegelisahan, bahkan rasa sedih yang manusiawi. Semua ia kubur dalam peran yang harus ia jalani. Gembala umat, pemimpin gereja, sosok yang tidak boleh goyah.
Namun semakin sering ia membaca Al-Quran, semakin sering ia menemukan ayat-ayat yang membuat dinding itu retak. Ada ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia dari kelemahan. Ada ayat tentang betapa dekatnya Tuhan dengan hati manusia. Ada ayat tentang pengampunan, tentang kasih sayang yang tanpa syarat, tentang perjalanan hidup penuh ujian yang ditetapkan bukan untuk menghancurkan, namun untuk menyembuhkan. Ayat-ayat itu membuatnya menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tangis yang tenang, bukan histeris, lebih seperti air mata yang selama ini tertahan dan akhirnya menemukan jalan keluar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan air mata itu mengalir tanpa malu. Tidak ada jemaat yang harus ia jaga perasaannya. Tidak ada mimbar yang harus ia penuhi dengan ketegasan. Yang ada hanya dirinya sendiri, duduk di ruangan sunyi, dengan kitab yang membuatnya melihat siapa dirinya sebenarnya. Dan disitulah ia mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa selama ini ia bukan hanya mencari kebenaran, tetapi mencari dirinya sendiri. Dalam ketenangan baru itu, satu demi satu, luka lama bermunculan. Ia teringat bagaimana ia pernah merasa tidak cukup bagi keluarganya, tidak cukup bagi gerejanya, bahkan tidak cukup bagi dirinya sendiri. Ia merasa selalu harus tampil lebih kuat daripada orang lain agar tidak terlihat lemah. Ia merasa harus lebih keras dalam berbicara agar suaranya tidak tenggelam. Dan yang paling menyakitkan adalah, ia merasa harus hidup dalam bayang-bayang ambisinya sendiri. Ambisi yang ia kira mulia, padahal hanya menutupi ketidaktenangan batin yang tidak pernah ia hadapi. Namun anehnya, justru ketika ia membuka sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai musuh, ia menemukan cermin yang memantulkan cahaya lembut. Cahaya yang tidak menghakimi, tidak memaksa, tidak menujudkan. Cahaya itu hanya menunjukkan apa adanya. Cahaya itu tidak berkata, "Engkau salah." Cahaya itu berkata, "Lihatlah dirimu dengan jujur." Dan itulah yang membuatnya semakin larut. Malam-malam berikutnya bukan lagi sekedar membaca, tetapi seperti sesi penyembuhan batin. Ia merasakan hatinya mulai ringan, ia merasakan kepalanya lebih jernih, ia merasakan beban yang selama ini ia pikul perlahan terlepas, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana itu terjadi. Semakin dalam ia belajar, semakin ia menyadari bahwa ia tidak lagi membaca untuk mencari kesalahan Islam. Ia membaca karena ia ingin memahami apa yang membuat hatinya tenang. Ia mulai tidur tanpa gelisah. Ia mulai bangun tanpa rasa tertekan. Bahkan saat berdiri di mimbar gereja, ia merasakan perbedaan pada suaranya. Masih lantang, masih tegas, namun tidak lagi didorong oleh ambisi atau ketakutan. Suaranya menjadi lebih halus, meski seseorang yang mendengarnya mungkin tidak akan langsung menyadarinya. Beberapa jemaat sempat bertanya apakah ia sedang tidak sehat karena ia terlihat lebih tenang daripada biasanya. Ia hanya menjawab bahwa ia sedang merenungkan banyak hal. Tetapi tentu saja ia tidak menyebutkan bahwa renungan itu berasal dari ayat-ayat yang setiap malam ia baca secara sembunyi. Sementara itu, hubungan dirinya dengan masa lalunya perlahan menjadi lebih damai. Ia mulai memahami bahwa banyak luka yang ia dapat bukan karena kebencian orang lain kepadanya, tetapi karena manusia yang saling terluka tanpa disadari. Ia mulai melihat ayahnya yang dulu keras sebagai manusia yang rapuh. Ia melihat ibunya yang takut sebagai manusia yang berusaha bertahan. Ia melihat dirinya sendiri sebagai seseorang yang selama ini berusaha keras menjadi sesuatu yang tidak ia mengerti. Islam tidak memberinya jawaban instan, tetapi Islam memberinya cermin. Dan untuk pertama kalinya, ia berani melihat bayangan itu tanpa lari. Pada suatu malam, ketika ia menutup terjemahan Al-Quran, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan ringan, lega, dan bersih. Seolah ada pintu besar dalam dirinya yang selama ini tertutup rapat, kini sedikit terbuka, membiarkan sedikit cahaya masuk dan menghangatkan ruang-ruang gelap di dalam hatinya. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap langit-langit ruangan sambil tersenyum kecil. Senyum yang sangat jarang ia miliki. Senyum yang tidak dibuat untuk dilihat siapapun, tetapi murni keluar dari ketenangan batin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pendeta, ia merasa bahwa ia sedang mengalami penyembuhan. Bukan dari luar, bukan dari tepuk tangan jemaat,
bukan dari pujian karena pidato berapi-api, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Dan ia tahu, tanpa harus mengakuinya, bahwa penyembuhan itu datang dari cahaya baru yang ia temukan dalam malam-malam sunyi ketika ia membaca ayat-ayat yang selama ini ia jauhi. Namun cahaya itu bukan akhir, itu hanyalah permulaan dari perjalanan yang jauh lebih besar. Perjalanan yang perlahan mulai tercermin dalam sikap dan kata-kata yang ia ucapkan setiap kali berdiri di mimbar gereja. Pastor Samuel tidak bermaksud mengubah gaya berkhotbahnya. Ia berniat tetap menjadi dirinya yang dulu, tegas, lantang, dan menggugah. Namun tanpa ia sadari, sesuatu dalam dirinya telah berubah terlalu dalam untuk disembunyikan sepenuhnya. Perubahan itu mengalir keluar melalui intonasi suaranya, melalui pilihan kata-katanya, bahkan melalui cara ia memandang jemaatnya. Khotbah-khotbahnya yang dulu penuh api dan kemarahan, kini lebih banyak diwarnai kelembutan. Ia mulai berbicara dengan nada yang lebih menenangkan, lebih reflektif, lebih penuh kontemplasi. Bila dulu ia sering mengecam mereka yang dianggap jatuh dalam kesesatan, kini ia lebih banyak mengajak untuk melihat ke dalam diri sendiri, memahami luka dan kelemahan manusia, dan mendekat kepada Tuhan melalui ketenangan, bukan ketakutan. Jemaatnya tentu menyadari perubahan itu. Pada awalnya, mereka menganggap pendeta mereka sedang memasuki fase kedewasaan baru, semacam pendalaman rohani. Namun, semakin minggu berganti, semakin jelas ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi mengangkat isu sensitif yang biasa ia tekankan, terutama hal-hal terkait agama lain. Ia tidak lagi marah ketika berbicara tentang perkembangan di luar iman. Bahkan ia tidak lagi menunjukkan kecurigaan terhadap umat lain seperti yang dulu selalu menjadi bagian dari retorikanya. Di atas mimbar, ia tampak lebih damai, tetapi juga lebih jauh. Seolah sebagian dirinya sedang berada di tempat lain, sibuk merenungkan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Dan ketenangan itu justru menimbulkan kegelisahan baru. Rekan-rekan pendeta di kota mulai memperhatikannya. Beberapa kali setelah ibadah, mereka menghampirinya dengan pertanyaan yang terdengar sopan namun terasa seperti pemeriksaan terselubung. "Samuel, kau terlihat berbeda akhir-akhir ini. Apa kau sedang memikirkan sesuatu? Khotbahmu belakangan ini lebih halus. Ada perubahan visi? Kau tidak lagi menyinggung isu-isu yang dulu kau anggap penting. Ada alasan tertentu?" Samuel selalu menjawab dengan senyum tipis dan kata-kata klise, seperti "aku hanya ingin menekankan kasih" atau "aku merasa jemaat butuh penyegaran." Namun setiap kali ia mengucapkan jawaban itu, ia merasakan dadanya mengencang. Ketakutan muncul, bukan karena ia berbohong, tetapi karena bagian kecil dalam dirinya mulai mempertanyakan berapa lama ia bisa mempertahankan semua ini. Perubahan itu juga terasa oleh jemaatnya. Beberapa menyukainya. Mereka mengatakan khotbah Samuel menjadi lebih menenangkan hati, lebih dalam maknanya. Tetapi sebagian lain merasa kehilangan sosok yang dulu mereka kenal. Bahkan ada yang berbisik-bisik bahwa pendeta mereka mungkin sedang mengalami krisis atau tekanan besar yang ia sembunyikan. Tetapi Samuel bukan hanya takut ketahuan. Ia juga takut kehilangan kedamaian baru yang ia temukan. Ketika malam tiba dan ia kembali duduk di ruang baca, membuka terjemahan Al-Quran seperti seorang lelaki yang pulang ke rumah setelah seharian tersesat, ia merasakan dadanya kembali tenang. Ketenangan itu sangat kontras dengan ketegangan yang ia rasakan di gereja, seperti dua dunia yang semakin lama semakin sulit ia satukan. Dan semakin malam-malam itu berlalu, semakin jelas retakan dalam dirinya. Di satu sisi, ia adalah pendeta terhormat dengan sejarah panjang sebagai pembela keyakinannya. Ia adalah simbol, panutan, representasi dari gereja yang selama ini ia pimpin dengan suara lantang. Ia memiliki tanggung jawab, reputasi, dan pengaruh yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Namun di sisi lain, ia adalah seorang manusia yang tengah menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan. Ketenangan yang tidak datang dari sorak jemaat atau tepuk tangan setelah khotbah, tetapi dari kalimat yang ia baca dalam kesendirian. Ketenangan itu terlalu murni, terlalu jernih, terlalu menyentuh sampai-sampai ia tidak bisa menolaknya meski ia mencoba. Ia mulai merasa seperti seseorang yang hidup di antara dua cermin besar. Cermin pertama memantulkan sosok pendeta dengan jubah terhormat dan suara menggelegar. Cermin kedua memantulkan dirinya sebagai seorang pencari, rentan, jujur, dan perlahan mulai melembut. Setiap hari ia berdiri di depan salah satu cermin itu. Dan setiap malam ia berdiri di depan cermin yang lain. Dan retakan itu semakin terlihat kepada orang-orang di sekitarnya.
Pada suatu rapat gereja, rekan pendeta senior bernama Pendeta Niko menetapnya lama setelah ia memberikan tanggapan yang terdengar lebih lembut daripada biasanya. Niko akhirnya bertanya dengan nada hati-hati, "Samuel, kau benar-benar baik-baik saja? Kau berbeda, tidak seperti biasanya." Pertanyaan itu menamparnya lebih keras daripada yang ia perkirakan. Ia mengangguk, senyum, dan mengatakan, "Aku baik," namun kata-kata itu terasa hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Sesampainya di rumah malam itu, ia duduk lama di sofa tanpa menyalakan lampu. Gelap menyelimuti ruang tamu, dan ia merasa seolah duduk di tengah pertarungan dua sisi dirinya. Ia menutup mata, mendengarkan suara detak jam yang sangat pelan, dan mencoba meraba apa yang sebenarnya ia takutkan. Apakah ia takut ketahuan membaca Al-Quran? Tentu, itu akan menjadi skandal besar. Apakah ia takut dicap sesat oleh jemaatnya? Tentu, itu akan menghancurkan reputasinya. Namun di dalam hatinya, ia tahu ada ketakutan yang lebih besar dari semua itu. Ia takut kehilangan kedamaian yang baru saja ia temukan. Ia takut jika seseorang mengetahuinya, kedamaian itu akan direbut darinya. Ia takut dunia lamanya akan menekan, menghakimi, dan memaksanya kembali menjadi Samuel yang dulu. Samuel yang keras, lantang, dan selalu tegang. Dan ia tidak ingin kembali ke sana. Ketenangan yang ia rasakan dari malam-malam sunyi itu terlalu berharga, terlalu lembut untuk ia lepaskan, terlalu jujur untuk ia pungkiri. Karena di kedamaian itu, ia menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Tetapi kedamaian itu pula yang semakin membuatnya berjarak dengan gereja, dengan para pendeta, bahkan dengan jemaatnya. Ia mulai berbicara dengan lebih hati-hati, lebih memilih diam dalam beberapa diskusi. Ia mulai menjaga jarak dengan rekan-rekannya, bukan karena ia membenci mereka, tetapi karena ia takut percakapannya mengungkapkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka ketahui. Ia mulai hidup seperti seseorang yang menduakan dua dunia, dunia siang yang penuh tuntutan dan dunia malam yang penuh ketenangan. Dua dunia itu semakin sulit disatukan. Dua dunia yang semakin lama semakin menjauh, membuat dirinya berada tepat di tengahnya, terjepit di antara dua tarikan kuat yang membelah jiwanya. Namun yang paling membuatnya takut adalah ketika ia menyadari bahwa bagian dirinya yang merasa nyaman dengan dunia malam itu semakin besar, semakin kuat, semakin berani menunjukkan diri. Dan bagian dirinya yang dulu bangga dengan dunia siang, perlahan memudar dan melemah. Retakan itu adalah tanda bahwa ia tidak bisa berdiri di tengah selamanya. Tanda bahwa suatu saat ia harus memilih. Namun meski ia tahu pilihan itu akan datang, ia masih berusaha menunda, masih berusaha berdiri di batas, masih berusaha bertahan di antara dua dunia yang saling bertabrakan. Dan sementara dirinya semakin dekat pada titik tak terhindarkan itu, ia merasa seperti bumi di bawah kakinya mulai retak perlahan. Retakan yang dimulai dari dalam dirinya sendiri. Retakan yang suatu hari akan membawanya pada keputusan terbesar dalam hidupnya. Perubahan itu menguat begitu cepat sehingga pada minggu berikutnya, ketika hari ibadah besar digelar, Pastor Samuel naik ke mimbar dengan perasaan yang masih sama persis seperti hari-hari sebelumnya. Campuran ketakutan dan ketenangan yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketika jemaat berdiri menyambutnya, tepuk tangan yang menggema seperti tak mampu lagi menutupi suara hatinya sendiri. Ia menatap wajah-wajah yang begitu percaya, begitu setia, dan begitu menganggapnya sebagai tiang kokoh yang tak mungkin rapuh. Tetapi di balik sambutan hangat itu, hatinya terasa bergetar hebat, melanjutkan getaran yang membayanginya sepanjang hari-hari terakhir. Ia berdiri di mimbar, memandang ke kerumunan. Gereja terasa lebih besar dari biasanya, seperti ruangan yang membentang tanpa batas. Lampu-lampu kuning yang menggantung di langit-langit tampak redup, seolah memberi ruang bagi ketegangan batin yang tak terlihat. Pastor Samuel menghela napas panjang sebelum membuka mulut, melanjutkan suasana yang sudah retak di dalam dirinya. Kata-kata pembukaannya keluar dengan lantang, sama seperti dulu ketika ia masih memegang teguh identitas lamanya. Khotbah penuh api, semangat, dan tekanan moral yang mengguncang ruangan. Namun kali ini,
Meski suaranya keras, hatinya tak lagi selaras dengan retorika itu. Ketika ia mengucapkan kalimat demi kalimat tentang keteguhan iman, tentang kekuatan gereja, dan tentang perjuangan melawan gelombang perubahan zaman, ia seperti mendengar gema yang hampa. Tidak ada lagi resonansi keyakinan yang dulu begitu kuat dalam dirinya. Yang ada justru suara lirih dari dalam diri, memanggilnya untuk berhenti berbohong, berhenti menyembunyikan cahaya yang selama ini ia penuhkan dalam kesunyian malam. Ia melihat ke arah barisan para pendeta lain yang duduk di sisi kanan. Wajah mereka tampak penuh perhatian, namun juga menyimpan kewaspadaan. Perubahan dalam dirinya selama beberapa minggu terakhir tak luput dari pandangan mereka. Beberapa bahkan sudah berbisik-bisik mempertanyakan apakah Pastor Samuel mulai kelelahan atau sedang menghadapi tekanan psikologis. Tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu pertempuran sunyi yang telah menggerogoti jiwanya. Ia hampir ingin tersenyum pahit memikirkan itu. Suasana gereja hening ketika ia berhenti sebentar, padahal seharusnya ia melanjutkan khotbah. Jemaat mulai saling menatap, bingung mengapa ia mendadak diam. Di antara wajah-wajah itu, ia melihat seorang ibu tua yang selalu duduk di bangku ketiga dari depan. Wanita itu telah mengikuti khotbahnya selama bertahun-tahun, selalu meneteskan air mata setiap ia berbicara tentang kasih Tuhan. Samuel menatapnya, dan di mata perempuan itu, ia tak lagi melihat kekaguman. Yang ia lihat adalah harapan. Harapan bahwa sosok pemimpin rohani yang ia percaya tidak akan berubah, tidak akan goyah, tidak akan berhenti memandu. Tatapan itu menambah beban berat di dadanya. Untuk sesaat, ia hampir mundur dari niatnya. Ia hampir kembali pada topeng lama yang selalu ia kenakan. Tetapi sesuatu yang sangat halus, sangat lembut, terbit dari dalam hatinya. Ketenangan yang selama ini ia rasakan ketika membaca ayat-ayat yang memberinya kedamaian. Ketenangan yang tidak pernah ia temukan dalam kehidupannya sebelumnya. Ketenangan itu muncul seperti cahaya yang mendorongnya untuk berkata jujur pada dirinya sendiri, pada semua orang, dan pada hidup yang akan ia pilih. "Saudara-saudari," ujarnya akhirnya, suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. Jemaat kembali hening. "Saya selama bertahun-tahun berdiri di sini mengajarkan apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Tetapi beberapa waktu terakhir, saya menemukan sesuatu yang menggetarkan hati saya." Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh sisi ruangan. Beberapa jemaat menegakkan badan, beberapa lainnya memandang ke belakang seakan ingin memastikan mereka tidak salah dengar. Pastor Samuel menundukkan kepala. Tangannya bergetar halus. Ia menggenggam tepi mimbar yang dingin untuk menstabilkan diri. "Saya sedang mencari kedamaian," lanjutnya. "Dan dalam pencarian itu, saya menemukan sesuatu yang tidak mampu saya abaikan. Sesuatu yang memberi saya ketenangan yang selama ini tidak pernah saya rasakan, bahkan saat berdiri di sini, di depan kalian semua." Bisik riuh makin kencang, para pendeta mulai tampak gelisah. Salah satu dari mereka menggerakkan tubuh seperti hendak maju dan menghentikannya, namun menahan diri karena situasi belum jelas. Pastor Samuel menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan pandangan yang mantap. "Di titik ini," ucapnya pelan namun tegas, "saya tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dalam hati saya." Ia menatap jemaat satu persatu, atau setidaknya berusaha melakukan hal itu, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir yang jujur. "Saya sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, takut kehilangan posisi, takut kehilangan kalian, takut mengecewakan orang-orang yang menganggap saya kuat. Tetapi saya tidak boleh takut lagi." Keheningan yang terjadi setelah kalimat itu terasa begitu panjang, begitu tegang hingga suara gemerisik kipas angin gereja pun terdengar jelas. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, Pastor Samuel mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Gereja mendadak membeku. Beberapa jemaat tersentak seperti baru disambar petir. Ada yang langsung menutup mulutnya, ada yang menangis, ada yang berdiri dengan mata melebar tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Para pendeta lain tampak terpaku, wajah mereka pucat dan tak mampu menyembunyikan keterjekutan. Pastor Samuel berdiri tegak. Air mata perlahan mengalir di pipinya.
bukan karena takut, tetapi karena kebebasan spiritual yang baru saja ia peluk. Ruangan itu menjadi saksi peristiwa luar biasa yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ia, pendeta paling dihormati seantero Medan, telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari, bukan di tempat yang ia kenal, tetapi di tempat yang justru selama ini ia anggap asing. Ia menatap jemaat untuk terakhir kalinya sore itu, sementara keheningan gereja menjadi selimut yang menutupi momen paling dramatis dalam hidupnya. Dan di dalam hati yang kini benar-benar bebas, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keheningan gereja pada hari itu masih terngiang ketika Pastor Samuel, sekarang Samuel saja, melangkah keluar dari bangunan yang selama puluhan tahun menjadi pusat hidupnya. Kalimat syahadat yang baru saja ia ucapkan di depan ratusan pasang mata seperti masih menggema dalam dada, menggetarkan tubuhnya dengan campuran rasa lega, takut, dan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan kenyataan itu terasa begitu nyata ketika pintu berat gereja menutup di belakangnya dengan suara dentuman pelan, seolah menandai berakhirnya satu babak dan dimulainya babak baru dalam perjalanan panjangnya. Udara di luar terasa berbeda. Matahari sore menyinari kulitnya dengan hangat, namun ada juga angin sejuk yang membuatnya memeluk tubuh sendiri. Jalanan di depan gereja masih sepi. Kebanyakan jemaat masih berada di dalam, mungkin saling bertanya, mungkin kebingungan, mungkin marah. Samuel berdiri beberapa saat di halaman gereja, menatap bangunan tua itu dengan perasaan yang sulit digambarkan. Sebuah campuran kenangan, luka, cinta dan perasaan baru yang perlahan menyisi rongga hatinya yang selama ini kosong. Sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Ia menoleh dan mendapati seorang pemuda, salah satu panitia ibadah, berlari menghampiri dengan napas terengah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Pastor, Samuel," katanya gugup, seperti tidak tahu harus memanggil apa. Apa yang barusan terjadi? Kenapa begitu tiba-tiba?" Sam hanya tersenyum tipis. "Tidak tiba-tiba," jawabnya dengan suara pelan. "Perubahan itu sudah lama berada di dalam diri saya. Baru hari ini saya berani mengakuinya." Pemuda itu terdiam, matanya memerah. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengangguk kecil lalu mundur perlahan sebelum kembali ke dalam gereja. Gerakan kecil itu, sebuah anggukan yang mengandung campuran hormat dan perpisahan, adalah momen yang menegaskan bahwa Samuel telah melangkah sepenuhnya ke dunia baru. 2 hari setelah kejadian besar itu, kabar tentang syahadatnya telah menyebar ke seluruh kota Medan. Media lokal menulis artikel dengan judul yang sensasional. Grup WhatsApp jemaat dipenuhi tanda tanya, protes, dan mereka yang masih tidak percaya. Para pemimpin gereja mengadakan rapat mendadak dan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka kecewa mendalam atas tindakan Samuel. Namun tidak semua reaksi penuh amarah. Ada juga yang mengejutkannya. Beberapa orang yang dulu hanya ia kenal sebagai jemaat biasa mengirim pesan pribadi. Mereka menulis dengan hati-hati, mengungkapkan bahwa mereka justru tersentuh oleh keberaniannya. Ada seorang ibu muda yang mengaku selama ini bertanya-tanya tentang ajaran agama lain, namun selalu takut mencari tahu. Ada pemuda yang berkata bahwa ia mengagumi keteguhan hati Samuel meski tidak sependapat dengan keputusannya. Dan ada beberapa yang mengaku ingin bertemu, bukan untuk berdebat, melainkan untuk mendengarkan cerita Samuel secara langsung. Samuel membaca pesan-pesan itu dengan tangan bergetar. Di antara gelombang kecemaan, cacian, dan ancaman halus, pesan-pesan kecil penuh ketulusan itu menjadi titik-titik cahaya yang membuatnya tetap tenang. Malam pertama sebagai seorang mualaf menjadi salah satu malam paling emosional dalam hidupnya. Ia ditemani oleh seorang ustadz yang dengan sabar membimbingnya mempelajari tata cara wudhu dan sholat. Gerakan-gerakan itu masih terasa canggung di tubuhnya. Namun, setelah sujud pertama, tanpa ia sadari, air mata jatuh menetes di sajadah yang baru dihadiahkannya kepadanya. Dalam sujud itu, ia merasakan sesuatu yang lembut menyelimuti dirinya. Sebuah kedekatan yang selama ini ia rindukan namun tak tahu bagaimana mencapainya. Kekosongan yang dulu ia tutupi dengan suara keras, dengan retorika yang membakar, kini terisi oleh keheningan yang hangat. Ia sujud lebih lama dari yang diajarkan, bukan karena lupa bangun, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar pulang. Ustaz yang mendampinginya tidak berkata apa-apa.
Ia hanya menepuk bahu Samuel dengan lembut dan tersenyum penuh pengertian. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Beberapa orang menjauhi bahkan memusuhinya. Ada yang menatapnya dengan kecurigaan, ada yang mengumpatinya sebagai pengkhianat. Ada pula yang tiba-tiba menghapus namanya dari daftar pertemanan media sosial seolah ingin meniadakan eksistensinya. Namun ia juga menemukan teman-teman baru. Orang-orang yang menyambutnya tanpa prasangka, memberi dukungan dan membantu menenangkan kegelisahan-kegelisahan kecil yang muncul dalam prosesnya menjadi seorang muslim. Ia mulai belajar membaca Al-Quran dengan lebih teratur, memahami bacaan sholat dan memperbaiki gerakan-gerakan ibadahnya. Setiap pelajaran baru terasa seperti membuka pintu kecil menuju ruang yang penuh ketenangan. Ada hari-hari ketika ia merasa berat karena harus meninggalkan hidup lamanya. Namun ada jauh lebih banyak hari ketika ia merasa seperti sedang menemukan dirinya kembali. Kesendirian yang dulu menakutkan kini terasa sebagai sahabat. Keheningan malam yang pernah ia benci kini menjadi waktu paling ditunggu. Ia duduk di sajadahnya, membuka mushaf, lalu membaca perlahan-lahan berusaha memahami setiap ayat yang seolah berbicara langsung ke hatinya. Ia sering teringat gereja, namun bukan dengan rasa kehilangan. Ia memandang masa lalunya sebagai bagian dari perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Ia tidak membenci apa yang pernah ia lakukan atau ajarkan. Ia hanya menyadari bahwa semua itu adalah batu pijakan yang akhirnya menuntunnya menemukan jalan yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Reputasinya sebagai pendeta berpengaruh memang hilang, namun digantikan oleh kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Samuel tidak lagi dielu-elukan, tetapi ia juga tidak perlu lagi menyembunyikan kegelisahan terdalamnya. Ia tidak lagi berdiri di mimbar tinggi, namun ia menemukan mimbar baru dalam bentuk kesederhanaan, berbicara jujur pada dirinya sendiri, pada hidupnya, dan pada Tuhan. Suatu sore, ia duduk sendirian di sebuah taman kota. Angin berembus pelan, menerbangkan daun-daun kering di sekitarnya. Ia memejamkan mata dan merasakan damai yang meresap perlahan, seperti embun yang jatuh ke tanah subur. Ia tersenyum. Perjalanan ini belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Tetapi, ia tahu satu hal. Ia kini berjalan di jalan yang dipilih oleh nuraninya sendiri, bukan karena tekanan, bukan karena tradisi, bukan karena ketakutan. Ia telah belajar bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan yang sangat pribadi, bahwa kadang-kadang jawaban yang kita cari berada di tempat yang paling tidak kita duga, bahwa hati manusia bisa membawa kita ke arah yang sama sekali baru, dan bahwa berani mengikuti suara hati adalah bentuk kebebasan tertinggi. Samuel bangkit, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dan itulah awal dari segalanya.